di antara tebing curam dan jalan berliku di Sumedang, ada satu tempat yang menyimpan cerita kelam. Namanya Cadas Pangeran. Bagi sebagian orang, ini hanya jalan biasa. Tapi bagi yang tahu sejarahnya, ini adalah tanah yang menyimpan kutukan. Semua berawal di zaman kolonial Belanda, awal abad ke-19. Saat itu, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya dari Anyer ke Panarukan, proyek ambisius yang membelah tanah Jawa. Di Tanah Parahyangan, bagian tersulit dari proyek itu adalah membelah Batu Cadas di Sumedang. Untuk itu, Belanda meminta bantuan seorang bangsawan Sunda yang disegani, Pangeran Kusumadinata IX, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Kornel. Pangeran ini setuju, tapi dengan syarat. Rakyatnya tidak boleh disiksa, tidak ada kerja paksa, tidak ada dera cambuk. Namun, Belanda tak pernah peduli. Diam-diam, rakyat dipaksa kerja rodi, siang malam, membelah batu dengan tangan kosong. Banyak yang terluka, banyak juga yang tewas. Tanah itu mulai merah oleh darah. Pangeran Kornel murka ketika Gubernur Jenderal datang untuk meresmikan jalan. Sang pangeran berdiri di depan rombongan, mengenakan pakaian adat Sunda. Dengan sorot mata membara di hadapan semua orang, ia berkata lantang, "Rakyatku disiksa demi jalan yang bukan untuk kami. Jalan ini dibangun di atas penderitaan. Aku tidak akan tunduk." Dan dengan tangan bergetar, ia mencabut kerisnya dan menancapkannya dalam-dalam ke batu cadas di bawah kakinya. Saat itu juga, langit menggelap, angin bertiup kencang. Batu-batu di sekitar retak seketika, dan kabut turun dari tebing. Sejak hari itu, tempat itu dikenal sebagai Cadas Pangeran. Konon, arwah para pekerja yang mati di sana tak pernah pergi di malam hari, terutama saat kabut turun dan jalan mulai sepi. Sering terdengar suara tok, 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 seperti palu yang menghantam batu. Padahal tak ada siapa-siapa. Kadang ada suara teriakan lirih, seperti jeritan orang yang disuruh kerja paksa jauh di dalam tebing. Dan mereka yang lewat Cadas Pangeran dengan sombong atau yang menghina tempat itu sering mengalami kejadian aneh. Mobil tiba-tiba mogok, ban pecah tanpa sebab, GPS error. Bahkan ada yang bilang melihat sosok tinggi besar bersorban putih berdiri diam di tengah jalan, menatap tajam tanpa mata. Kata warga, itu adalah roh Pangeran Kornel, masih berjaga, masih murka. Karena tanah ini bukan sekadar jalan, tapi tempat tumpah darah rakyat yang tak akan pernah dilupakan.